Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Kembali kita bersama-sama ada di Khotbah Minggu bersama Box Willy. Dan tema Khotbah Minggu kali ini adalah kurangi gaya, jadilah berkat. Katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah hal utama yang semestinya dipikirkan dan dikerjakan oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Menjalani hidup berfokus pada kebenarannya dan kehendaknya, maka kita akan berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang lain. Tuhan yang Maha Kuasa peduli pada kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat sayang dengan setiap anak-anaknya, sehingga kita tidak perlu merasa khawatir akan kebutuhan apapun juga. Sebab pada saat kita fokus melakukan kehendak Bapa di surga, maka Tuhan pasti mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apa yang sedang kita khawatirkan? Banyak orang di zaman ini khawatir bukan tentang makanan atau pakaian. Bukan pula khawatir jika hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka merasa khawatir jika keberadaannya tidak diakui oleh komunitas, oleh orang-orang tertentu, oleh masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka begitu suka flexing, bergaya, pingin dilihat oleh orang bahwa dia hebat, dia luar biasa, dan sebagainya. Karena itu, mereka rela melakukan berbagai upaya, asal mendapatkan pengakuan dari apa yang dia inginkan itu. Mereka baru merasa lega dan puas kalau bisa mengimbangi pencapaian orang lain, guna untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Tanpa sadar, gaya hidup mengikuti tren inilah membuat orang lebih takut mati gaya daripada takut akan Tuhan. Fokus mereka adalah eksistensi diri, bukan kekudusan hidup bagi Tuhan. Menjalankan kekudusan hidup bukan lagi menjadi prioritas, melainkan hanya sambil lalu saja dan sekenanya saja. Kiranya yang seperti itu jauh dari kehidupan kita orang-orang percaya. Boleh katakan amin? Hati-hati saudara, menurut hukum fisika, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Kalau hidupmu penuh dengan tekanan, berarti kamu kebanyakan gaya. Benar nggak? Makanya jangan banyak gaya, tapi banyak memberi. Hidup jadi berkat. Katakan amin. Saudara mesti kurangi gaya dan jadilah berkat. Pertanyaannya, hidup saya saja susah Pak. Mau jadi berkat bagaimana nih? Oke, kita sekarang lihat. Apakah semakin hari kita semakin mengerti untuk apa kita hidup? Bergantinya waktu jangan hanya menjadi pergantian tahun biasa. Sekarang kita sudah ada di tahun 2023. Sudah di bulan Februari. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kita kembali ke rumah Bapa di surga. Nah saudara, kelahiran dalam sebuah keluarga berurutan hukumnya. Dari anak pertama, kemudian pada anak seterusnya. Namun untuk kematian, tidak ada yang tahu. Bisa saja orang tua lebih panjang umurnya daripada anaknya. Setiap hari yang bertambah ini menandakan kita semakin hari semakin tua, semakin dekat menuju kepada kematian. Kita hanya dalam antrian saja sebenarnya. Hari-hari ini kita mendekati kedatangan Tuhan yang ngerti, katakan amin. Apakah hidup kita berdampak bagi orang lain? Kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Itu sebabnya kita saling membutuhkan satu sama lain. Katakan amin. Yeremia 29 ayat ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat ini menjelaskan tentang kondisi orang yang tertawan dalam sebuah kota. Sebuah kondisi yang tidak nyaman karena tidak terbiasa dengan situasi kota dan lingkungan di dalamnya. Namun Tuhan berkata, usahakanlah, artinya tetap jadi berkat. Contoh, Yusuf yang menjadi seorang narapidana, namun tetap jadi berkat walaupun ada di dalam penjara. Nah saudara, berkat adalah topik yang paling menarik dan selalu punya pusat perhatian bagi setiap orang Kristen. Siapapun tidak akan menolak berkat dari Tuhan. Karena berkat ada sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu dan diharapkan tentunya. Bagi orang percaya, berkat Tuhan ada sesuatu yang pasti. Namun masalahnya sekarang bukan tentang kita diberkati, tapi bagaimana kita memberkati. Atau lebih tepatnya, bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat. Ada 4 sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, jangan menjadi orang yang egois. Orang yang egois tidak akan menjadi berkat karena hanya memikirkan diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak baik manusia itu sendirian. Kedatangan Yesus ke dunia menjadi contoh yang paling nyata agar kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Amsal 30 ayat 15 firman berkata, si linta mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Perhatikan,
orang egois sama halnya dengan lintah. Semuanya hanya untuk dirinya sendiri. Yang mengerti, boleh katakan amin. Makanya kita jangan jadi orang yang egois. Jadilah orang-orang yang memperhatikan hidupnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita bisa memberkati orang lain. Amin. Yang kedua, peduli dengan orang lain. Mazmur 41 ayat pertama sampai keempat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Katakan amin. Lihat, orang yang peduli adalah orang yang selalu dekat dengan orang lain. Kita tidak akan pernah menuai kepedulian orang lain apabila kita tidak pernah peduli kepada mereka. Jangan menjadi orang yang cuek. Peduli dengan orang lain membutuhkan pengorbanan. Berkorban bisa berupa waktu, uang, perasaan, tenaga, doa, lalu kunjungan, nasihat, dan sebagainya. Semuanya ini akan dibayar oleh sukacita yang berasal dari Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, berbagi dengan apa yang kita miliki. Di Amsal 11 ayat ke-24 dan 25, firman Allah berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Apa yang kita miliki semuanya datangnya dari Tuhan. Berkat-berkat inilah yang harus kita bagikan kepada orang lain. Contoh Cornelius yang dikenal sebagai orang yang murah hati. Yang keempat, jangan eksklusif. Amsal 13 ayat ke-20 firman Allah berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, bergaulah dengan semua orang tanpa memilih. Orang yang eksklusif adalah orang yang meninggalkan dan ditinggalkan orang lain. Bangun hubungan dengan semua orang. Tujuan kita berhubungan adalah menanamkan nilai kepercayaan yang kita peroleh dari Tuhan kepada orang lain. Mari menjadi orang Kristen yang menjadi berkat dan berdampak. Mulai pikirkan siapa yang akan kita berkati mulai hari ini. Nah, saudara, memang di masa-masa sulit sekarang ini tidak mudah orang mau memberi atau membagi. Kebanyakan orang jadi egois dan kasihnya menjadi dingin. Ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, kita tak mengerti bahwa ketaatan kita itu akan membawa berkat bagi kita sendiri dan juga orang lain. Apabila kita rela memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan dan mempercayainya dengan iman yang tulus, maka Tuhan akan membuat milik kita menjadi berlimpah-limpah-limpah. Amin. Tuhan punya catatan secara rinci kok mengenai apa yang kita lakukan dengan setia dan taat, termasuk dalam hal memberi. So, catat baik-baik. Kurangi gaya, jadilah berkat. Yang mau katakan amin. Ingat, ayat firman Tuhan mengatakan di Lukas 6 ayat ke-38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. So, kita harus memberi. Yang mau katakan amin. Nah, saudara, Tuhan pasti sanggup memberkati kita berlimpah-limpah. Ketika kita setia memberi dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka ingat, sangatlah penting bagi kita untuk belajar bersyukur terlebih dahulu atas apa yang kita miliki pada hari ini. Miliki rasa cukup, hati yang bersyukur, dan hidup sederhana. Inilah merupakan gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kurangi gaya, jadilah berkat. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami belajar satu hal hari ini untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan akan tambahkan banyak hal kepada kami. Kami mau menjadi berkat. Kami tidak mau banyak gaya hanya untuk diri kami. Motivasi kami untuk mengikut Tuhan harus benar. Kami ingin lebih memprioritaskan Tuhan dan kerajaan surga. Sehingga hidup kami bukan berfokus pada diri kami, tetapi kepada orang lain. Kami mau menjadi berkat. Bapa, kuatkan setiap umat Tuhan yang mengikuti khotbah minggu ini. Bila mereka juga boleh bersama-sama dengan hamba-Mu menjadi berkat buat banyak orang. Di saat-saat seperti ini, di saat krisis, di saat kondisi tidak terlalu baik bahkan, kami harus belajar mengucap syukur, rendah hati, tetap fokus kepada Tuhan, dan saatnya kami harus memberi. Saatnya kami harus jadi berkat. Saatnya kami harus berdoa buat kota, bangsa, buat keluarga, buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga setiap kami, anak-anak Tuhan, boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu.